Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita. Bapak berharap anak-anak Bapak semua menontonnya dari awal sampai akhir video pembelajaran kita yang akan Bapak berikan. Tetap semangat belajar firman Tuhan. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar mendalami Alkitab, yaitu dari kitab Mika, Mika pasal 1 ayat 1 dan Mika pasal 7 ayat 7 sampai ayat 20. Anak Bapak semua, Nabi Mika juga memiliki daerah tempat tinggal sebelum ia dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang nabi yang memberitakan firman Tuhan. Ia berasal dari kota Moreset. Mika itu berasal dari kata Mikaya yang berarti siapakah seperti Yahweh. Siapakah seperti Yahweh. Itulah arti dari kata Mika dan Mikaya. Anak Bapak semua, dalam pekerjaannya, Nabi Mika menentang ketidakadilan, korupsi dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem yang telah menimpa seluruh umat Israel yang hidup pada zamannya. Para penguasa, para pejabat merampok orang-orang miskin, menelantarkan orang-orang miskin dengan kekuasaannya. Di samping itu, bangsa Israel juga sangat setia mengorbankan korban kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Namun korban mereka tidak diterima oleh Tuhan. Karena setiap mereka berkorban, hati mereka selalu dipenuhi kejahatan. Mika juga mengingatkan bahwa penghakiman Allah akan tiba, bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu anak Bapak semua, bahwa Allah mengasihi orang yang mau bertobat. Setiap anak-anak yang mau bertobat akan Allah kasihi. Oleh karena itu kita akan belajar tentang nyanyian, doa dan harapan Mika yang tertulis dalam Mika pasal 7. Yaitu yang pertama, Mika menunggu Allah karena Allah menegur dan menyelamatkannya ketika dia meminta pertolongan. Itu yang pertama anak Bapak semua. Yang kedua, Allah juga akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Yang ketiga, Israel harus bersabar dalam penghukuman karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa yang gelap. Mika menegur mereka supaya mereka selalu bersabar. Dan yang keempat, bahwa Mika menubuatkan bahwa musuh bungsu bangsa Israel akan dihukum oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu anak Bapak semua, tugas Mika sangat berat. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Kisah Mika mengingatkan kita bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang lemah dan terbatas di hadapannya. Oleh karena itu anak Bapak semua, perlu kita perhatikan bahwa kita penuh dengan keterbatasan dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak dosa yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita.
seperti mengganggu teman, mencontek pekerjaan teman, mencontek pada waktu ujian, dan banyak dosa yang kita lakukan. Jadi anak-anak Bapak semua, kita harus mengetahui bahwa Allah mengasihi dan mau mengampuni kita, anak-anaknya yang mau dan rela datang kepada Yesus Kristus untuk meminta pengampunan daripadanya. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kita bisa mengikuti doa ini. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku berdosa karena telah berkata kasar, berbohong, mencuri, melawan orang tua, bertengkar dengan adik dan kakak, dan lain-lain. Mulai saat ini saya ingin berubah. Ajar saya selalu taat akan firman-Mu. Amin. Doa ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita Bapak semua untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan dari apa yang telah kita perbuat yang dapat menyakiti hati Tuhan kita dan menyakiti hati sesama kita, baik orang tua kita, kakak kita, adik-adik kita, dan siapapun itu yang telah kita sakiti. Kita bisa mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Oleh karena itu Bapak semua, kesimpulan kita pada siang hari ini yaitu bahwa Allah sangat mengasihi manusia, namun manusia seringkali hidup menurut kehendaknya sendiri. Manusia melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Mika perlu mengingatkan bangsa Israel agar segera bertobat karena penghakiman Allah segera dinyatakan. Inilah anak Bapak semua kesimpulan yang pertama yang bisa kita lihat. Dan kesimpulan yang kedua bisa kita lihat, kita juga sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Dia sangat mengasihi kita. Keterbatasan kita membuat kita seringkali berdosa. Kita perlu bimbingan dari Allah supaya kita mampu untuk melakukan segala perintah Tuhan. Demikian pembelajaran kita anak Bapak semua pada pagi hari ini. Kiranya pembelajaran kita pada pagi hari ini membawa berkat bagi kita semua. Demikian video pembelajaran kita anak Bapak semua untuk pagi hari ini. Yang menjadi tugasmu yaitu buka nanti buku paketmu halaman 37. Kamu menuliskan sebuah doa pengakuan dosa kepada Tuhan. Karena itu tugas ini Bapak tunggu paling lama jam 9 malam nanti. Japri kepada Bapak dan bisa juga dikirim ke GL Classroom yang sudah Bapak berikan. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukan segala firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pagi hari ini, untuk meneladani sikap Nabi Mika yang berani menegur kesalahan orang-orang yang berbuat dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran di minggu yang akan datang. Tetap semangat untuk belajar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.